Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi keburukan, memperbanyak ibadah dan kebaikan. Marilah kita jadikan Ramadan sebagai momentum penguatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah melapangkan jalan kita untuk mendekat kepadanya. Kolak manis pisang raja dipakai buka sangat menyegarkan. Main sosial media boleh saja, tapi ibadah jangan dilupakan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun kian jernih. Semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kan jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BKN dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa lagi dalam acara Inspirasi Ramadan, program ngabuburit bersama BKN PDI Perjuangan.
Sore ini kita akan menimba ilmu sekaligus mendiskusikan salah satu topik yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Khususnya terkait pandangan Islam terhadap nilai budaya dan tradisi suatu bangsa. Salah satu topik yang menarik untuk kita kaji sore hari ini adalah tentang hakikat jihad. Jihad bukanlah istilah baru dalam kamus Islam. Sejak 14 abad yang lalu, Al-Quran dan hadis telah menyebut kata jihad tidak hanya sekali dua kali, tetapi berkali-kali. Jihad merupakan salah satu pilar dan dasar syariat Islam. Namun, pengertian dan pemahaman tentang jihad ini seringkali disalahartikan dan disalahgunakan oleh sebagian kelompok maupun pemeluk agama Islam. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai sebuah tema yang menarik, yaitu tentang hakikat jihad. Bersama kita telah hadir seorang tokoh muslim Indonesia yang masih muda ya. Masih muda Cak Nanto ya? Iya, insya Allah. Yang masih muda, kelihatan muda. Sore ini adalah Cak Nanto. Silakan Cak Nanto. Ya. Selamat sore. Selamat sore Kak Terima Sita. kasih banyak sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya sore hari ini Kak Nanto. Siap, sama-sama. Cak Nanto, guys. Cak Nanto. Cak Nanto. Cak Nanto, siap. Ya, terima kasih banyak Cak Nanto sudah berkenan hadir dalam program Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan pada sore hari ini. Ya, tanpa banyak kata, untuk memulai obrolan kita pada sore hari ini, mari kita segarkan kembali ingatan kita dan pemahaman kita terkait dengan makna jihad. Ya. Nah, sekarang ini ya Cak Nanto, kan banyak kekaburan terkait dengan makna jihad. Sebenarnya apa sih Cak Nanto makna dari jihad itu dan bagaimana kita memahaminya dalam konteks masa kini? Ya, sebenarnya dalam bahasa Arab, di dalam kamus Lisanul Arab itu jihad itu kan dari asal katanya jahada. Artinya itu berjuang, bersusah payah lah kira-kira. Jadi secara literal itu sebenarnya maknanya netral. Jadi tidak ada kekhususan untuk memaknai jihad dalam konteks fisik ya, tapi semua maknanya netral. Tapi memang banyak perkembangan akhir-akhir ini yang selalu mengkontekskan dengan jihad fisik, padahal di hakikat jihadnya adalah berjuang. Berjuang terhadap apa yang dicintai dengan nilai dan karena ridho Allah, upaya mendapatkan ridho Allah, itu ada namanya jihad. Oh gitu. Nah ini kan kita suasananya lagi, maksudnya adem ayem ya, kita damai-damai nih. Nah itu gimana kemudian kita apa pandangan Cak Nanto ini terhadap seruan-seruan jihad saat suasana damai seperti ini? Sebenarnya kalau makna jihad dimaknai sebagai bentuk hakikinya nggak ada masalah. Kalau sebenarnya kan dalam Al-Quran surat Al-Furqan itu wala tati'ul kafirin wajahidu bihi jihadan kabiro. Jadi banyak mufassir Al-Qurtubi, Ar-Razi memaknai ayat ini nggak mungkin makna jihad di dalam kondisi seperti ini karena ayat ini selalu datangnya dari Mekah waktu Fathul Mekah, bukan waktu Fathul Madinah, bukan lagi perjuangan perang. Jadi nggak mungkin maknanya arti jihad di sini adalah jihad Fathul fisik. Artinya kondisi sebenarnya selama kondisi mau perang atau tidak perang itu sebenarnya kondisi memaknai jihad dalam konteks bagaimana melawan kebodohan. Itu makna jihad juga. Melawan kemiskinan, melawan ketidakadilan, itu makna jihad. Jadi tidak main dengan mendiskreditkan keyakinan orang lain terus diperangin, terus merasa mau masuk surga terus karena jihad gitu, landasan-landasan yang menurut saya secara pribadi sudah berlebihan tentang makna jihad. Makna jihad itu kan kalau ini bukan hanya berani mati. Kalau kata Buya Syafi'i itu bukan yang berani mati, tapi yang bagaimana yang berani hidup. Kalau berani mati itu ya bisa mati aja. Tapi kalau berhidup dengan banyak beramal dan sebagainya,
karena ketentuan mati hanya Allah yang memiliki. Iya. Begitu sih. Lebih sulit kita menjalani hidup ini. Iya, daripada ini kan. Apalagi perjuangan kita untuk move on dari mantan itu juga salah satu bentuk jihad. Iya, Kan itu itu bentuk jihad. Oh, iya. Yang penting kelakuan dan perilakunya jangan sampai malah menjerumus kepada hal-hal di luar kaidah dan aturan yang sudah ditentukan. Yes. Gitu aja sih. Berarti kalau bisa kita dalami ya, makna sebetulnya dari jihad itu sangat luas ya, Cak Nanto ya. Iya. Tidak terpatok pada bagaimana kita melawan kelompok-kelompok tertentu, itu tidak hanya seperti itu ya. Konteks jihad itu sangat luas, melawan kebodohan, melawan kemiskinan, itu pun juga salah satu konteks dari jihad ya. Iya, makanya konteksnya seperti yang surat yang saya tadi bacakan, konteksnya adalah luas. Karena berjuang dengan semangat yang tinggi untuk mendapatkan ridha Allah kan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Maka salah satu konteks yang sangat moderat, apalagi dalam kondisi yang tidak memanggil kita bahwa kita tidak kena serangan, tidak kena bulian lah kira-kira. Maka konteksnya adalah mencerdaskan semua komponen anak bangsa di dalam mengentaskan dan menolong orang. Jadi misalnya sekarang konteksnya membantu manusia, masyarakat bagaimana keluar dari kemiskinan, keluar dari ketidakadilan, keluar dari kebodohan. Itu saya kira konteks jihad yang paling utama, yang kemungkinan itu memang butuh perjuangan jihad yang panjang, yang culture, dan itu ajaran Islam itu sebenarnya. Oke. Nah, kalau kita melihat dalam literatur keilmuan Islam tidak mengakui seruan jihad atau perang dari pihak manapun kecuali hanya dari negara yang menjaga Islam dan agama-agama lainnya. Nah, ini kan fenomena di Indonesia ini banyak sekali sekarang seruan, ayo kita berjihad bersama. Ya kan, yang keluar dari kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini bagaimana pandangan Cak Nanto terhadap hal ini? Kalau dilihat dari kategorisasi yang sekarang itu kan karena mau konteksnya mungkin mau melakukan konfrontasi terhadap perbedaan cara pandang. Tapi sekali lagi kan tidak bisa melakukan konfrontasi di atas nama jihad itu kalau kita tidak pernah menelusuri apa sih sebenarnya konteks dan problemnya. Apalagi di negara Indonesia kan tidak bisa, bukan negara agama, maka semua agama ada di sini, maka tingkat kerukunan dan itu sudah dibangun dan sudah menjadi konsensus. Kalau di Muhammadiyah kenal dengan Darul Akhdi wa Syahadah lah bahasa ini. Maka konteks yang sekarang dibangun bagaimana pola cara melakukan jihad itu. Nah, kan soal caranya, kan soal metodenya. Bukan jihadnya yang salah, bukan kata-katanya yang salah, tapi metodenya dan caranya yang salah. Misalnya langsung melakukan dengan kekerasan. Berarti mana sebenarnya kalau kita menunjukkan kekerasan, mana sih menunjukkan bahwa Islam itu suka damai? Kan tidak ada. Jadi sebenarnya jangan memaknai jihad dalam konteks untuk melakukan perang atau menyakiti orang, melakukan persekusi atau melakukan intimidasi. Dan itu tidak menampilkan sebagaimana substansi Islam yang rahmatan lil alamin kan begitu. Jadi itu yang kedua jangan sampai dimaknai jihad untuk kepentingan kelompoknya atau kepentingan politik saja. Kebanyakan yang muncul akhir-akhir ini konteksnya lebih banyak ke agak politis ya, gitu kayaknya gitu. Kalau berbeda pandangan itu gitu sih Kak, itu sebenarnya yang paling banyak. Berarti kita harus mulai menelaah kembali ya, kita kembali ke dasar sebetulnya apa sih makna jihad itu. Kembali apa ya namanya, kita mengembalikan makna aslinya lah jihad itu ya. Kalau misalnya tidak dalam konteks perang, maka ya jihad itu adalah untuk berjuang mengentaskan sesuatu yang dimaknai sebagai makna yang bersungguh-sungguh.
bukan berkonotasi untuk melakukan perang. Di dalam surat Al-Ankabut itu sudah dijelaskan walladzina jihadu fina lanahdiyannahum fihi sebulaina, atau kita artikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya makna jihad yang dimaknai dalam konteks ini adalah bagaimana bersungguh-sungguh. Dalam banyak tafsir itu dikatakan bersungguh-sungguh, bukan untuk mendegasikan dengan makna fisik gitu loh. Jadi tinggal bagaimana yang selama ini kita bangun itu penafsiran jihad selalu konotasinya jelek. Jadi masyarakat perlu dipahami juga mengenai jihad itu tidak selalu dengan perang. Tapi bersungguh-sungguh mencari rezeki, itu pun juga jihad ya, jihad. Membantu keluarganya keluar dari kemiskinan, keluar dari kebodohan, itu jihad. Jadi itu yang sebenarnya mau diajarkan, bahwa makna hakikat jihad sebenarnya bersungguh-sungguh. Gitu. Kita garis bawahi sekali lagi bahwa jihad itu tidak hanya dalam konteks perang, tapi kita harus memaknainya itu sebagai bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, itu adalah jihad. Itu ya Cak Nanto ya. Ya, nah kemudian sekarang dalam cakupan yang lebih luas, kalau misalnya kita membaca, memahami maqasid syariah yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, bagaimana kita mengaplikasikan tema jihad ini, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang sebetulnya ini kan kita punya dasar negara yang kita amalkan terus, nilai-nilai Pancasila gitu. Iya. Kalau kita maknai jihad di dalam konteks bernegara dan bersosial, maka sekarang yang perlu dibangun adalah bagaimana bangsa ini, berjuangnya bangsa ini yang sudah diatur di dalam suatu ketentuan bernegara ini adalah bahwa bangsa ini dibangun berdasarkan suku, agama yang sama, maka harus menjaga suatu proses kerukunan sebagai proses kemanusiaan. Maka apa yang harus dibangun di dalam suatu konteks bernegara ini adalah bagaimana kita sama-sama saling menopang satu sama lain walaupun karena perbedaan, bukan karena persamaan. Jadi kita mau berjuang itu bukan karena persamaan. Karena berbeda aja kita bisa berjuang atau bersungguh membantu orang, maka kita bisa melakukan jihad itu. Sebenarnya jihadnya di situ. Berjihad sama orang lain aja bisa, apalagi sama yang sama. Jadi oleh sebab itu mengajarkan bangsa ini bahwa di dunia ini tidak bisa lagi, atau di Indonesia ini setiap hati seseorang yang bisa menentukan keimanan seseorang kan bukan manusia, tapi Tuhan itu sendiri. Maka tugas kita adalah bagaimana kita melakukan relasi, misalnya ada upaya kita membantu gerakan-gerakan sosial, membantu gerakan kenegaraan, membantu menolong sesama umat yang berbeda. Misalnya kemarin waktu Covid, Muhammadiyah misalnya bisa membantu umat Kristiani dengan pakai ambulan Muhammadiyah yang bisa membantu melakukan pemusyawaran atau melakukan pemakaman dengan dibantu oleh pasukan Muhammadiyah sudah dilakukan. Jadi begitu-begitu sebenarnya makna yang sesungguhnya. Jadi menolong bernegara, dan itu menjadi bagian dari upaya kita untuk membangun bangsa ini. Tapi tadi ada satu hal yang menarik yang tadi Cak Nanto katakan. Kalau tadi kita bisa rangkum ya, sebetulnya hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita memahami bahwa di Indonesia ini kita berbeda. Kita harus menghargai juga sudut pandang orang lain gitu ya Cak Nanto ya. Baru kemudian kita bisa bersama-sama berjuang untuk mencapai cita-cita negara bangsa Indonesia. Saya kira Allah memang menciptakan di dunia memang berbeda-beda. Tidak ada yang satu utuh, full, semuanya sama. Memang beda-beda. Cuma di negara kita ini yang dibangun sejak awal dengan konsensus kenegaraan gitu.
Beda dengan ada beberapa negara yang memang bercita-cita dibangun dengan karena satu pemahaman dan sudah keyakinan, maka kan asasnya agama. Itu ada kan begitu. Tapi di sini sudah dibangun berdasarkan konsensus keagamaan dan para tokoh-tokoh ini yang sudah dibangun. Maka relasi yang sudah harus dibangun adalah jihad yang sungguh-sungguh membangun, memperjuangkan jihadun nafs. Jadi jihadun mal, jihadun ekonomi misalnya. Jadi semuanya harus dibangun. Jadi sesat berpikir itu harus diperangin, sesat miskin itu harus diperangin, gitu. Sesat bodoh itu harus diperangin. Dalam konteks dijihadin, diperjuangkan agar kita tidak terjebak oleh kehidupan yang sama. Sedangkan kehidupan yang diajarkan agama Islam itu kan selalu membangun relasi untuk melakukan perubahan itu sendiri. Perubahan ke arah yang lebih baik. Gitu maka ya. Kalau mutu kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Jadi Sobat BKN sekalian dimanapun teman-teman berada, tadi sangat luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini. Dan satu hal tadi yang disampaikan oleh Cananto bahwa jihad itu tidak melulu masalah perang. Tapi jihad itu adalah kita bersatu padu, kita bersungguh-sungguh untuk kita bisa memberikan hal yang terbaik untuk negara kita, untuk bangsa kita, untuk Indonesia. Dan jihad juga memiliki makna yang sangat luas dan akan sangat bernilai ketika kita mampu memahami dan menerapkannya dalam konteks kehidupan ini di tengah keberagaman nilai tradisi dan budaya Indonesia. Jadi Sobat NKRI semuanya, di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan ini, mari kita semakin tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Salah satu bentuk yang paling nyata yaitu dengan terus menjunjung ajaran Islam dan di saat yang bersamaan tetap menjaga toleransi kita, harmoni dan tradisi di tengah masyarakat Indonesia. Kita akan berjumpa kembali esok hari di program menjelang buka puasa, tentunya di jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat BKN semua. Yang